Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jeren Krismanto dengan NIM 205 1204 028. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sebuah skema kantor marketing yang telah saya buat. Oke, jadi dalam rangkaian yang telah saya buat ini terdapat 7 buah PC, 4 buah server, 3 smartphone, 3 laptop, 3 router, dan 1 access point, disertai 3 buah switch. Oke, jadi kita langsung masuk ke konfigurasi PC-nya. Jadi untuk PC pertama atau PC 0, ini saya nggak bisa ya, udah sama. Jadi konfigurasinya seperti ini. IP address-nya kita isi 192.168.28.1, kemudian mask-nya kita isi 255.255.255.192. Kemudian gateway-nya kita isi 192.168.28.62 dan DNS servernya adalah 23.23.23.2 yang mana merupakan IP address dari server DNS kita yang nanti akan kita bahas. Oke, untuk PC selanjutnya konfigurasinya juga sama, cuma indeks hostnya berbeda, yaitu indeks hostnya kita menggunakan 2. Untuk selain itu semua sama semua, subnet pass dan gateway-nya juga sama. Begitu juga dengan PC selanjutnya, hostnya kita ganti 3. Kemudian untuk PC selanjutnya hostnya ini kita ganti 4. Untuk yang ini hostnya kita ganti 5. Dan untuk PC selanjutnya hostnya kita ganti 6. Nah, untuk PC 6 ini, atau ini merupakan PC yang bisa kita anggap sebagai PC bos atau PC manajernya, kita menggunakan IP address dengan host IP-nya adalah 61. Oke, sekarang kita masuk ke laptop dan smartphone-nya. Jadi untuk laptop ini, IP konfigurasinya kita set di HCP. Jadi nanti bisa otomatis terisi sendiri. Namun sebelum kita isi DHCP tadi, kita perlu sebuah access point dan sebuah DHCP server ya. Jadi sekarang kita akan membahas server DHCP-nya. Jadi untuk server DHCP ini, IP-nya kita set 192.168.28.253. Kemudian mask-nya adalah 255.128 dan gateway-nya adalah 192.168.28.254. Dengan DNS servernya sama juga 23.23.23.2. Oke. Kemudian setelah selesai semua, jadi laptop selanjutnya tadi kita set IP-nya adalah DHCP, laptop 2 juga DHCP. Begitu juga dengan smartphone, semua smartphone ini, smartphone 0, smartphone 1, smartphone 3, smartphone 2, kita isi DHCP semua IP address-nya ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ruang server ini. Jadi di sini ada 3 server, yaitu DNS server, web server, dan email server. Pertama kita bahas DNS servernya. Jadi untuk konfigurasi IP-nya adalah 23.23.232, kemudian subnet pass-nya adalah 255.255.255.0, gateway-nya adalah 23.23.231, dan DNS servernya adalah 0000 ya. Kemudian kita masuk ke tab service. Di service ini kita klik DNS, DNS service-nya kita on-kan. Lalu di resource records ini kita masukkan nama website kita. Yaitu misalnya saya ingin membuat website dengan nama mihoyo.com. Dengan alamat IP-nya adalah 33.33.33.2. Ini nanti merujuk ke alamat IP web server kita. Begitu juga dengan atasnya yaitu hoyomail.com dengan alamat 43.43.43.2. Ini akan merujuk ke server email kita. Oke, selanjutnya untuk konfigurasi web server ini, IP address-nya kita set 33.33.33.2, kemudian subnet pass-nya 255.0, gateway-nya adalah 33.1, dan DNS server-nya adalah 23.2. Kemudian kita masuk ke tab service, kita pilih HTTP. Nah, di HTTP ini, HTTP dan HTTPS-nya kita on-kan dua-duanya. Nah, kemudian untuk file manager ini kita isi sebuah file HTML. Sebuah file HTML di mana itu akan menjadi tampilan website kita nanti. Untuk menambahkannya teman-teman bisa klik new file atau import ya. Import ini nanti bisa berarti mengambil dari file manager teman-teman. Oke. Selanjutnya untuk email server.
Di email server ini konfigurasi IP-nya adalah 443.2, subnet busnya adalah 225.5.0, gateway-nya adalah 443.1, DNS servernya adalah 23.2. Kemudian masuk ke bagian service, kita masuk ke email. Nah, SMTP dan POP3-nya kita on-kan dua-duanya. Kemudian domain name-nya kita beri alamat oyomel.com. Ini bebas ya sebenarnya. Bisa di-set apapun tergantung kebutuhan perusahaan atau kantornya. Nah, lalu kemudian di user setup ini kita masukkan beberapa user ya. Ini sudah saya masukkan beberapa user seperti bos, user 1, user 2, user 3, dan seterusnya. Oke, sekarang kita masuk ke routingnya. Jadi pertama kita masuk ke router pertama yaitu router 0. Nah, router 0 ini cuma terhubung fast ethernetnya cuma digunakan satu ya, yaitu dihubungkan ke switch satu aja. Jadi fast ethernet 0-nya kita on-kan, kemudian IP address-nya kita isi gateway dari network ini tadi, yaitu 192.168.28.62. Masnya kita isi 255.192. Kemudian di sini ada kabel serial 2 yang menghubungkan di sini ada serial 2 yang menghubungkan ke router 1. Nah, kita isi 12.12.12.1, kemudian masnya adalah 255.5.0. Kemudian ada kabel serial 3 yang menghubungkan ke router 2 ini. IP address-nya kita isi 13.13.1 dan subnet busnya kita isi 255.0. Dan jangan lupa portnya di-on-kan semua ya yang digunakan. Jadi fast ethernet 0, serial 2 dan serial 3 portnya harus di-on-kan terlebih dahulu. Oke. Kemudian di router 2, di router 1 maksudnya ya. Router 1 atau router kedua. Ini terhubung ke DNS server, web server, dan ke switch. Dengan kata lain, ini menggunakan 3 kabel fast ethernet ya. Jadi, pertama karena ini defaultnya tidak seperti ini, hanya ada 2 kabel fast ethernet yang bisa digunakan, yaitu yang ini, yang PT router NM1CFE ini. Nah, jadi pertama teman-teman harus meng-off-kan routernya untuk menambahkan port baru. Nah, portnya yang akan ditambahkan nanti yang ini. Yang ini tinggal teman-teman drag ke sini dan langsung dipasang. Nah, ini tidak bisa dipasang karena powernya masih nyala. Nanti teman-teman bisa matikan sendiri dengan pencet ini. Switch-nya ini atau saklarnya ini di-off-kan. Oke, nah jadi yang saya tambahkan tadi di sebelah sini itu dikenali sebagai fast ethernet 6-nya. Nah, sekarang untuk fast ethernet 1, fast ethernet 0 yang terhubung ke DNS server kita isi ini terhubung ke web server ya. Ke fast ethernet 0 terhubung ke web server ini kita isi IP address-nya 333.1, kemudian subnet busnya kita isi 225.5.0. Kemudian fast ethernet 1 yang terhubung dengan DNS server kita isi 223.1 dan masnya adalah 225.5.0. Kemudian port baru yang telah kita tambahkan tadi yaitu di fast ethernet 6 kita sambungkan ke switch. Yang switch-nya nanti terhubung ke email servernya. Saya pakai switch ini karena kemungkinan nanti akan menggunakan lebih dari satu email server. Jadi jika ini menambahkan server tinggal drag servernya ke ruang server ini. Tidak perlu menyambungkan dari router lagi, tinggal switch disambungkan ke servernya dan nggak perlu setup port lain dan routing lagi. Oke, jadi fast ethernet 6 tadi IP address-nya adalah 443.1 dan masnya adalah 225.5.0. Oke, selanjutnya ada serial 2. Kalau serial 2 ini menghubungkan antara router 1 ke router 0. Jadi IP address-nya adalah 12.2 dan masnya adalah 225.5.0. Kemudian ada kabel serial 3 yang menghubungkan ke router 2, yaitu IP address-nya adalah 553.2 dan masnya adalah 225.5.0. Jangan lupa semua port yang digunakan pastikan dalam keadaan on atau menyala. Oke, selanjutnya masuk ke router 2. Nah, router 2 ini kabel fast ethernet-nya cuma digunakan ke switch ya. Jadi yang perlu kita gunakan hanya fast ethernet 0. IP address-nya kita isi 192.162.28.254, yaitu gateway dari
breakroom ini ya, dari network di ruangan breakroom ini. Kemudian subnet masknya adalah 255.255.255.128. Oke, kemudian kabel serial 2. Kabel serial 2 ini menghubungkan ke router 0 ya. Yaitu IP address-nya adalah 13.13.13.3, subnet masknya adalah 222.55.0. Kemudian untuk kabel serial 3-nya yang menghubungkan ke router 1, ini adalah 555.3.3 dan subnet masknya adalah 222.55.0. Oke, setelah ini untuk akses point ini ya. Akses point ini kita biarkan saja. Defaultnya memang seperti ini semua, jadi teman-teman nggak perlu otak-atik port 0 dan port 1-nya ini. Sekarang kita masuk ke routingnya. Jadi routing ini kita menggunakan routing RIP. Kita masukkan network address yang nanti digunakan untuk routingnya, yaitu ini 12.0.0.0, 13.0.0.0 dan 192.168.28. Nah, yang 12 ini akan ngerut ke router 1, 13 ini ke router 2, dan 192 dan seterusnya ini ke switch ya. Ke switch berarti ke PC-PC ini. Kemudian jangan lupa kita masuk ke CLI, lalu kita ketik no auto summary dan version 2. Ya, setelah itu kita pastikan RIP-nya ini, RIP routing ini sudah V2. Oke, kemudian untuk ke router 1, RIP-nya kita atur ini, network address-nya ada 12. 12 ini untuk ke router 0. 23 ini ngerut ke DNS server, 33 ke web server, 43 ini ke email servernya. Ke switch, kemudian ke email server. Dan 53 ini untuk ke router 2. Sama, CLI-nya juga kita set no auto summary. Kemudian versinya juga version 2. Nah, seperti ini aja. Ini untuk ini RIP-nya ini kita atur 13 yaitu ngerut ke router 0, kemudian 53 ke router 1 dan 192.168.28 ini ke switch-nya. Jadi ke access point dan ke laptop dan smartphone ini. Juga ke DHCP servernya. Oke, setelah itu selesai semua, CLI-nya juga jangan lupa ya tadi. CLI-nya adalah no auto summary. Kemudian version udah seperti itu. Sekarang kita bisa masuk ke simulasinya langsung. Jadi untuk tes simulasi pertama, kita akan ngetes routingnya berhasil atau enggak. Jadi kita gunakan ping aja. Kita gunakan command prompt, lalu kita masukkan ping 192.168.28. Kita misalkan ke PC bosnya kita root. Jadi tadi adalah IP address-nya adalah ini 192.168.28.61 kita ping. Nah, ini udah dapat reply. Berarti PC 0 ini bisa menyambung ke PC 6. Sekarang kita coba ke DNS server, kita coba. DNS server tadi IP-nya adalah 23.23.2. Jadi ini kita copy. Lalu kita buka lagi PC-nya tadi, kita ping lagi. Ping 23.23.23.2. Nah, ini udah dapat reply tadi. Yang pertama kenapa timeout? Timeout ini karena sebelumnya tidak pernah ngeping ke 23.23.2 ya. Jadi percobaan pertama itu pasti timeout, kemudian nanti disusul dengan sukses ini reply. Jadi send exit. Oke. Kemudian kita coba ping ke laptop 0. IP-nya adalah 192.168.28.134. Oke, jadi 134 kita ping.
sama. Ini juga ping pertama juga time out, kemudian disusul dengan yang sukses-sukses ini. Oke, jadi dari sini juga sudah bisa dibuktikan ya kalau routingnya ini berhasil karena PC1 ini bisa menyambung ke PC di ruang utama ini bisa menyambung ke server di ruang server dan laptop-laptop di break room ini. Jadi sekarang kita coba simulasi dengan mengirimkan paket simpel PDU. Oh ya, sebelum itu kita edit filternya. Teman-teman mungkin sebelumnya akan dicentang semua ini. Jadi teman-teman show none lalu centang ICMP aja. Jadi sekarang kita kirim paket simpel PDU dari PC0 ke PC6. Kita coba. Kita start. Ya, paketnya udah bisa diterima. Ini kita delete. Lalu kita kirim paket dari PC0 ke DNS server tadi. Ini akan melewati router ya. Jadi dari switch ini akan diarahkan ke router 0. Kemudian dari router 0 akan jalan ke router 1. Dari router 1 akan jalan ke DNS server dan nanti akan dikembalikan ke PC0 lagi. Oke, percobaannya sudah sukses. Sekarang kita delete lagi. Lalu sekarang kita coba kirim paket dari PC0 ke laptop 0. Kirim. Jadi ini routing dari router 0 ke router 2 ya. Nah, jadi ini dari switch ini dikirim ke dua lokasi ya, ke DHCP dan access point. Ini karena sebelumnya tidak pernah mengenali. Jadi switch ini tidak mengenali kiriman paket simpel PDU dari PC0 sebelumnya. Jadi akan dipastikan ke semua. Nah, ini sudah masuk ke laptop 1, ke laptop 0, akan dikembalikan dari laptop 0 ke PC0. Oke, jadi percobaannya juga udah sukses. Sekarang kita akan coba percobaan dari website kita ya, web server kita maksudnya. Jadi web server kita tadi itu memiliki IP address 333333.2. Kita nyoba mengakses web server kita tadi menggunakan menggunakan web browser. Tapi sebelumnya bisa kita cek aja ya, kita ping juga. Kita ping 333333.2. Oh, ini belum simulasinya kita mati. Ini kita masuk ke real time. Nah, baru nanti wingnya jalan.
Oh ya, ini udah jalan ya. Tadi request timeout, udah dapat reply sekarang. Jadi karena udah masuk, kita coba buka dari web browsernya. Kita klik alamat IP kita tadi adalah 33.33.2. Aku. Nah, ini adalah file index yang saya masukkan ke web server tadi. Yang ini. Nah, ini filenya seperti ini ya, HTML-nya. Jadi ini filenya nanti akan sesuai yang saya tampilkan. Kita akan dapat input seperti ini. Oke, sekarang setelah kita akses dengan IP address, tadi kan kita sudah masukkan IP address kita ke DNS servernya tadi ini ya. Nah, ini 33.33.33.2 ini udah kita namai mihoyo.com. Nah, sekarang kita coba akses mihoyo.com tadi. Kali ini kita coba menggunakan smartphone. Kita coba menggunakan smartphone. Oke, jadi di URL-nya kita ketik mihoyo.com sesuai nama yang kita masukkan di DNS server tadi, kita go. Nah, ini tadi. Nah, ini hasilnya sama seperti IP address yang kita masukkan tadi, yaitu 33.33.2 ini. Karena memang itu sebuah website yang sama ya, cuma kita beri nama menggunakan DNS server tadi. Oke, jadi tes webnya udah selesai. Sekarang kita masuk ke ngetes email servernya ini. Jadi email server ini tadi kita punya beberapa user dan domain name-nya adalah email.com ini. Nah, kita coba mengirim sebuah email. Sebelum itu kita configure ya tadi. Nah, jadi nama ini bisa ya kita isi terserah. Lalu email address-nya ini kita sesuaikan username @domainnya tadi. Jadi ini user1@oyomel.com. Incoming mail servernya kita set oyomel.com, outgoingnya juga sama. Kemudian username-nya kita samakan username yang ada tadi, password-nya juga kita samakan. Lalu kita save. Kemudian kita compose. Kita compose ke PC6. PC6 tadi kita beri nama terserah namanya mau apa, lalu email address-nya formatnya adalah boss, maksudnya username @domain. Kemudian incoming-nya kita namai domain kita tadi, username-nya kita sesuaikan dengan data yang sudah kita masukkan di server tadi. Lalu kita save. Oke, kita coba. Ini kita ke boss. Subjeknya ini kita tes mail. Lalu kita coba masukkan lorem ipsum. Kita send. Nah, ini send udah sukses. Sekarang kita masuk ke PC6. Kita masuk ke email. Lalu kita tinggal klik receive. Oh, nggak bisa. Nggak bisa ya. Oh, mungkin tadi ada typo atau gimana ya? Saya coba lagi karena tadi udah berhasil, kita coba lagi sekarang. Jadi post@oyomel. Jadi ini ngeteknya tuh ini ke siapa ini jangan sampai typo ya, karena kalau typo nggak akan terkirim nanti. Tes mail kirim lorem ipsum dollars. Kita send. Nah, ini sendnya udah sukses. Kita tutup. Lalu kita buka di PC6, kita buka email, kita tinggal klik. Nah, ini udah dapat subjek decimal 2. Yaitu lorem ipsum $sid amet, itu email persis yang seperti yang saya kirim tadi. Dan kita coba reply email ini. Kita reply lorem. Jangan kita reply test mail receive. Kita send sukses. Lalu di PC0 ini kita receive. Nah, ini kita dapat. Oke, sekarang kita coba kirim email dari PC0 ini ke laptop 0. Tapi laptop 0 ini perlu kita configure dulu.
Ini coba kita change. Name-nya kita change. Lalu email address-nya adalah user2 seperti yang ada di dalam server tadi. @hoyomail.com. Lalu incoming-nya kita isi hoyo.com. Incoming-nya juga hoyomail.com. Username-nya kita gunakan user2. Maksudnya adalah 1, 2, 3, 4. Kita save. Lalu kita coba compose. Oke, ini ke user1 @hoyomail.com. Subject test mail ke send. Nah, ini send udah sukses. Kita tutup, kita buka di PC0 tadi, email kita receive. Nah, ini dari user2. Lorem. Jadi masuknya email tadi sudah sukses ya. Sekarang kita coba reply. Reply ipsum. Ini kita send. Send udah sukses. Sekarang kita buka laptop 0, kita buka email, kita tinggal receive. Nah, udah dapat balasannya tadi. Oke, jadi tesnya udah berhasil ya. Jadi DHCP server ini tadi juga udah berhasil karena terbukti yang wireless ini bisa nyambung dengan ruangan-ruangan lainnya. Jadi untuk simulasi kali ini seperti itu saja. Untuk kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.